EKOLA merupakan singkatan dari eksplorasi, kolaborasi, dan aksi. Metode ini dirancang agar kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif mencari informasi, bekerja sama dengan teman, dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Jadi, melalui metode EKOLA, kalian akan belajar dengan cara 1. Mengeksplorasi informasi atau materi. 2. Berkomunikasi dengan teman untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga, beraksi dengan menerapkan hasil belajar dalam kegiatan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing ya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik, siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang pernah melihat wawancara di televisi, YouTube, atau bahkan sosial media lainnya? Bisa disebutkan contohnya? Betul sekali. Wawancara artis, wawancara dengan atlet, bahkan wawancara dengan pejabat. Berarti anak-anak sudah tidak asing ya dengan kegiatan wawancara itu. Hari ini kita akan belajar tentang teks wawancara menggunakan metode EKOLA, yaitu eksplorasi, kolaborasi, dan aksi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian wawancara, yang kedua, mengidentifikasi struktur teks wawancara, yang ketiga, menyusun pertanyaan wawancara dengan baik, yang keempat, mempraktikkan wawancara sederhana. Sekarang perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Oktaviani Putri, salah satu anggota pers dari UPT SMP Negeri 1 Pancarijang. Oh iya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mewawancarai Bapak. Ya. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak. Oh iya. Jadi saya juga perkenalkan nama saya Haji Muhammad Sunusi. Ya. Oke Pak, saya ingin bertanya, apa pesan serta harapan Bapak kepada seluruh siswa dan siswi UPT SMP Negeri 1 Pancarijang, Pak? Wah, yang saya ingin sampaikan sebagai pesan kepada Anda semua, terutama anak-anakku sekalian, tentunya apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau menurut agama, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai kuliah laha. Namun demikian, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, akan tetapi itu tetap kita barengi dengan nilai-nilai akhlak. Sebab bagaimanapun juga itu akhlak jauh lebih terhormat, jauh lebih berharga ketimbang dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ya jangan pernah untuk berputus asa untuk tidak menuntut ilmu, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Terus apa pengalaman Bapak yang paling berkesan selama Bapak mengajar di sekolah UPT SMP Negeri 1 Pancarijang, Pak? Oh, memang selama saya masuk di sekolah ini mulai tahun 2005 sampai 2025 ini, sebenarnya memang suka dukanya, tetapi sukanya itu jauh lebih banyak ketimbang dengan dukanya. Terutama bagi anak-anakku sekalian, bagi siswa yang berprestasi, yang mengangkat harkat dan martabat nama baik sekolah. Baik Pak, terima kasih atas pesan dan kesan Bapak. Kami segenap anggota pers dan seluruh siswa serta guru-guru PT SMP Negeri 1 Pancarijang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Ya Pak, terima kasih banyak. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tersebut, apakah yang kalian amati? Betul sekali, ada pewawancara dan narasumber. Ada yang tahu apa tujuan wawancara? Mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentunya, tepat sekali.
Jadi, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Untuk apa? Pastinya untuk memperoleh informasi. Menurut kalian, apa saja yang harus diperhatikan untuk melakukan wawancara? Ada yang tahu? Jadi, yang dibutuhkan adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, pertanyaannya harus jelas. Yang ketiga, pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. Yang keempat, menggunakan jawaban narasumber dengan baik. Silahkan baca teks yang telah dibagikan selama 5 menit ya anak-anak, yang telah Ibu bagikan. Sekarang, silahkan bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang ya. Lalu, diskusikan pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama, yakni, siapa narasumber dalam teks? Yang kedua, apa tujuan wawancara? Yang ketiga, bagaimana struktur teks wawancara tersebut? Yang keempat, pertanyaan mana yang sesuai menurut kalian paling efektif? Oke anak-anak, waktu diskusi kalian selesai. Silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan ya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Dari diskusi tadi, kita mengetahui bahwa wawancara memiliki tujuan yang jelas dan memerlukan pertanyaan yang tersusun dengan baik. Sekarang saatnya kalian mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Setiap kelompok membuat 5 pertanyaan wawancara dengan tema tokoh inspiratif di sekolah. Pastikan pertanyaan kalian menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Setelah selesai, tentukan 1 anggota sebagai pewawancara dan 1 anggota lagi sebagai narasumber. Bagus, kalian sudah mampu menyusun pertanyaan yang cukup baik. Namun, beberapa pertanyaan masih perlu dibuat lebih spesifik ya. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Terima kasih atas kesimpulannya, sangat baik menyampaikannya. Dengan metode Ekola, kita telah yang pertama, mengeksplorasi materi wawancara. Yang kedua, berkolaborasi melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, melakukan aksi dan praktik wawancara. Anak-anak, sebagai tugas di rumah, buatlah 10 pertanyaan wawancara yang akan kalian ajukan kepada tokoh inspiratif di lingkungan sekitar. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penutup. Terima kasih anak-anak.